pabrik di Sukabumi, Jawa Barat memanfaatkan sinar matahari untuk energi alternatif dengan menggunakan panel surya. Hasilkan energi terbarukan memanfaatkan tumpukan sampah. Resmikan pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi. Syairul Alim, biasa dipanggil Zulfar, dengan NIM 102325015. Saya Ehsan Askadi Arianto, dipanggil Ehsan, NIM saya 102325022. Aku Rama Seminarti, NIM saya 102325024. Aina Yulianti, NIM aku 102325026. Saya Jandriano Nekocera, NIM 102325028. Saya Bimo Isi Sadarsono, yang saya 102325045. Saya Abigail Abizandri, NIM saya 112325005. Kami dari kelompok 2 Bumblebee, kali ini akan menjelaskan tentang apa itu energi terbarukan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu energi terbarukan. Energi terbarukan apa sih? Energi terbarukan itu adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti air, angin, matahari, biomasa, serta panas bumi. Energi ini lebih ramah lingkungan, dapat diperbarui dan tidak akan habis, lalu tidak menggunakan energi fosil yang akan habis. Saya akan menjelaskan apa sih pengaplikasian energi terbarukan. Nah, yang pertama adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yaitu yang mengalirkan air dari turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Hydropower. Hydropower, or hydroelectricity, refers to the conversion of energy from flowing water into electricity. It is considered a renewable energy source because the water cycle is constantly renewed by the sun. One of the first uses of hydro energy was for mechanical milling, such as grinding grains. But today, modern hydro plants produce electricity using turbines and generators. The mechanical energy created by moving water spins rotors on a turbine. This turbine is connected to an electromagnetic generator which produces electricity when the turbine spins. There are two main types of hydroelectricity production: dams and run-of-river. Hydro dams utilize the potential energy from dammed water to produce electricity. A dam is a large barrier constructed to raise the level of water and control its flow. The elevation created by the dam creates gravitational force for turning the turbine when water is released. Some dams also contain an additional reservoir at their base where water is stored to be pumped to the higher reservoir for release when electricity is in demand. This is referred to as pumped storage hydro. The second form of hydroelectricity production is run-of-river hydro. Run-of-river still uses turbines and generators, but relies on natural water flow rates of rivers, diverting just a portion of the water through turbines. Because run-of-river hydro is subject to natural water variability, it is more intermittent than dammed hydro. There are various sizes of hydro plants that produce electricity. Large hydro, greater than 30 megawatts, small hydro, 100 kilowatts to 30 megawatts, and micro hydro, less than 100 kilowatts. The Hoover Dam in the United States is a whopping 2,074 megawatts, which is enough to serve 1.3 million people. Of all renewable energy sources, hydropower holds the largest share of worldwide electricity production. Dan yang kedua adalah PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, yaitu yang menggunakan energi angin untuk menghasilkan sebuah energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin, yang disebut juga dengan pembangkit listrik tenaga bayu, adalah pembangkit listrik yang mengkonversi energi angin menjadi energi listrik dengan memanfaatkan kincir angin untuk memutar rotor generator. Sumber energi angin sangat potensial dikembangkan di Indonesia karena murah, ramah lingkungan, dan ketersediaannya berkelanjutan. Awalnya, penggunaan turbin angin difungsikan untuk kegiatan penggilingan padi atau keperluan irigasi para petani. Penggunaan turbin angin sebagai pembangkit listrik pertama kali ditemukan di Skotlandia pada tahun 1887. James Split merupakan seorang sarjana yang menggunakan turbin angin untuk mengisi baterai yang berfungsi sebagai penerangan rumah. Ilmuwan Amerika bernama Charles F. Bruce
mengembangkan turbin otomatis untuk menghasilkan listrik. Perkembangannya semakin pesat hingga tahun 1900. Denmark mempunyai kurang lebih 2.500 kincir angin yang digunakan untuk memenuhi keperluan penggilingan, pompa, hingga pembangkit listrik. Energi mekanis dari angin akan membuat kipas berputar. Putaran dari kipas umumnya lambat, namun dengan bantuan gearbox yang berisi kumpulan gerigi, putaran pada kincir yang rendah menjadi tinggi. Kecepatan putar juga dikontrol oleh brake system atau sistem pengereman agar kecepatan putar tetap terjaga. Putaran yang dikontrol menjadi stabil tersebut digunakan untuk memutar rotor pada generator dan menghasilkan energi listrik. Tegangan listrik dari generator bersifat AC, sehingga agar energi listrik dapat disimpan dalam baterai diubah terlebih dahulu menjadi DC pada sistem penyimpanan energi. Energi listrik yang tersimpan kemudian dapat disalurkan ke konsumen. Angin merupakan sumber energi terbarukan, sehingga tidak akan pernah habis. Sebagai sumber energi yang sifatnya jangka panjang, tentu angin bisa diandalkan selamanya. Tenaga angin tidak menghasilkan emisi, sehingga minim menghasilkan hujan asam maupun gas rumah kaca. Bahan bakar fosil merupakan penghasil emisi yang tinggi dan dalam jangka panjang dapat mempengaruhi iklim bumi. Ramah lingkungan. Salah satu kelebihan dari penggunaan energi ini adalah ramah lingkungan, dengan tidak mencemari lingkungan di sekitar. Space yang dibutuhkan relatif kecil. Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis lain, PLTB hanya memerlukan bangunan beberapa meter guna membentuk pondasi turbin angin. Tanah di sekitar turbin juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan lain seperti pertanian dan perkebunan. Angin bersifat tidak mudah diprediksi. Hal ini sama seperti tenaga surya. Walaupun tak terbatas, namun kurang begitu bisa diandalkan pada saat-saat tertentu. Biaya pembangunan cukup besar. Selain itu, pembangunannya juga harus jauh dari sumber beban serta memerlukan transmisi berbiaya tinggi. Perawatan PLTB relatif mahal. Selain cost maintenance turbin angin yang mahal, usia pakai turbin juga tergolong singkat. Ancaman bagi kehidupan hewan. Burung yang terbang bebas, baik itu secara berkelompok maupun individu, memiliki kemungkinan untuk tertabrak turbin angin. Sebagai negara dengan garis pantai yang panjang, potensi energi angin di Indonesia sangat potensial untuk dimanfaatkan. Kementerian SDM merilis pernyataan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi menghasilkan energi listrik melalui angin dengan kapasitas lebih dari 100 MW. Dan yang ketiga adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang menggunakan tenaga cahaya untuk menghasilkan energi listrik. Yang terakhir adalah PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi biomasa. Sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan-bahan biologis seperti tanaman, pertanian, perkebunan, dan limbah industri serta rumah tangga yang bersifat organik. Contoh biomasa paling sederhana adalah kayu yang telah digunakan sejak dulu. Pembakaran kayu mampu menghasilkan energi panas dan uap. Energi ini dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dikonversikan dari bahan biologis dan organik. Pembangkit listrik tenaga biomasa menerapkan prinsip pengolahan sampah menjadi listrik melalui proses konversi termal. Mengingat karakteristik sampah yang bermacam-macam, maka sistem pembangkit listrik tenaga biomasa menerapkan teknologi GALVAT atau Gasification, Landfill, and Anaerobic Digestion. Cara ini dimanfaatkan untuk mengubah limbah menjadi energi bernilai ekonomis sesuai dengan sifat sampah yang diolah. Gasification. Pada proses gasification, sampah akan dimusnahkan melalui proses pembakaran, sehingga menghasilkan gas yang nantinya bisa digunakan sebagai penggerak generator listrik. Sampah akan dipisahkan menjadi sampah basah dan sampah kering. Setelah dipilah, sampah dicacah menggunakan mesin pencacah agar ukurannya sama. Untuk sampah basah akan dilakukan pengeringan, kemudian dicacah dengan shredder
sampah selanjutnya dimasukkan ke dalam tangki reaktor gasifer untuk dilakukan pembakaran. Panas yang dihasilkan dari pembakaran digunakan untuk memanaskan air, yang uapnya digunakan untuk memutar generator dan menghasilkan listrik. Anaerobic digestion. Perlakuan berbeda diterapkan pada sampah organik basah seperti sampah buah-buahan dan sampah sayur-sayuran. Pertama, sampah akan direduksi menjadi partikel yang ukurannya kecil-kecil. Kemudian melalui proses anaerobic digestion, maka sampah akan diolah menjadi gas dengan bantuan suatu bakteri. Gas keluaran inilah yang nantinya digunakan untuk membangkitkan mesin pembangkit listrik. Gas buang yang dihasilkan dari proses ini akan disaring terlebih dahulu dengan menggunakan suatu filter untuk menghasilkan gas yang tidak membahayakan lingkungan. Landfill. Khusus bagi sampah lama yang sudah bertumpuk di areal TPA dalam jangka waktu yang lama, dipergunakan proses landfill gas, di mana dilakukan penggalian lahan dengan kedalaman tertentu. Sampah yang menumpuk ditutup untuk mencegah menyebarnya gas metan akibat proses pembusukan sampah yang dipadatkan tanpa oksigen. Satu jaringan pipa gas dimasukkan ke dalam tumpukan sampah. Melalui pipa inilah gas disedot menuju ke sebuah treatment gas. Selanjutnya, energi panas yang dihasilkan dari proses ini akan diolah menjadi listrik. Penggunaan proses ini untuk menghindari gas metan yang sangat beracun lepas dari tumpukan sampah. Sumber energi terbarukan. Biomasa berasal dari sumber-sumber seperti tanaman dan hewan. Singkatnya, merupakan sumber yang bisa diganti. Bahan baku yang selalu tersedia membuat biomasa merupakan sumber energi yang tidak pernah habis. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan lain-lain terdapat dalam jumlah terbatas. Dibutuhkan jutaan tahun bagi pembentukan bahan bakar fosil, sehingga tidak bisa digantikan dalam waktu singkat. Bahan bakar biomasa hadir sebagai sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mengurangi polusi. Energi biomasa bisa mengurangi polusi dalam berbagai cara. Pertama, biomasa menggunakan bahan limbah untuk kemudian mengubahnya menjadi sumber energi. Hal ini akan mengurangi jumlah sampah yang menjadi sumber berbagai pencemaran dan masalah lainnya. Pemanfaatan biomasa juga membantu mengurangi kadar metana yang lepas karena dekomposisi bahan organik ke udara. Metana diketahui merupakan gas yang menyebabkan efek rumah kaca dan dengan demikian sangat berbahaya bagi lingkungan. Dengan menggunakan limbah organik sebagai sumber biomasa, maka masalah tersebut menjadi terpecahkan. Begitu juga menanam tanaman yang digunakan sebagai bahan baku biomasa akan memperbanyak konsentrasi oksigen sekaligus mengurangi emisi karbon dioksida. Mahal. Dibutuhkan banyak sumber daya untuk mengubah bahan baku biomasa menjadi sumber energi yang bisa digunakan. Biaya produksi energi biomasa masih lebih tinggi dibandingkan biaya produksi bahan bakar fosil. Berbagai riset harus terus dilakukan untuk menekan biaya sehingga menjadikan energi biomasa lebih ekonomis. Sumber terbatas. Meskipun merupakan sumber energi terbarukan, mendapatkan bahan biomasa bisa cukup sulit. Tanaman tertentu misalnya tidak tumbuh setiap tahun. Proses permanen serta pengolahan juga membutuhkan lebih banyak sumber daya dan energi. Penyebab polusi. Poin ini bisa menjadi merupakan ironi. Biomasa memang dikenal mampu mengurangi efek rumah kaca dengan mengontrol produksi metannya. Hanya saja jika tanaman dibakar langsung, maka aktivitas ini juga akan melepaskan gas rumah kaca seperti yang diemisikan oleh bahan bakar fosil. Dibandingkan dengan bahan bakar fosil, pembangkit listrik energi biomasa jauh lebih bersih karena dapat mengurangi emisi karbon.
Pemanfaatan limbah untuk pembangkit listrik juga dapat menghindari produksi gas metan jika limbah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir. Untuk data energi terbarukan ini, yang pertama, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar. Semisal yang pertama itu seperti mini hydro atau mikro hydro sekitar 450 MW. Yang kedua, biomasa sekitar 50 gigawatt. Dan yang ketiga, energi surya sangat tinggi dengan rata-rata 4,8 kilowatt hours per meter persegi per hari. Dan yang terakhir ini serta energi angin 3-6 meter per detik. Dan yang kedua, pemerintah berambisi meningkatkan kapasitas pembangkit energi terbarukan ini dengan target bauran energi terbarukan sebesar 17-20% pada tahun 2025. Dan juga saya akan menambahkan data energi terbarukan, yaitu contohnya kapasitas terpasang PLTB ditargetkan mencapai 0,97 gigawatt dan PLTS sebesar 0,87 gigawatt tahun 2024. Serta pengembangan biomasa dan panas bumi yang sangat potensial, mengingatkan Indonesia memiliki 40% dari cadangan panas bumi di dunia, dan itu menjadikan Indonesia menjadi urutan pertama di dunia dalam menghasilkan energi listrik dari energi panas bumi, yaitu PLTP. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pro dari energi terbarukan. Yang pertama itu pengurangan emisi karbon. Nah, poin ini merupakan poin sangat penting dan signifikan di lingkungan ini. Nah, ketika ada teknologi dari pengurangan emisi karbon ini, contohnya yaitu turbin angin dan panel surya. Nah, hal itu semua menghasilkan energi listrik, tetapi dia tidak menghasilkan karbon dioksida yang dapat merusak atmosfer. Oke, yang kedua itu ada sumber yang melimpah dan terbarukan. Nah, sumber-sumber ini tuh tidak akan pernah habis ya. Contohnya itu air yang mengalir dengan siklusnya, terus matahari yang terus bersinar, lalu angin yang terus bertiup. Yang ketiga itu mendukung kemandirian energi nasional. Nah, jika suatu negara itu memiliki suatu sumber daya, contohnya itu panas bumi, nah itu bisa membantu perekonomian negara tersebut. Nah, selain dari yang telah dijelaskan mengenai pro dari energi terbarukan, terdapat juga kontranya, gitu kan? Terdapat juga tantangan dan juga kelemahan dari energi terbarukan. Salah satunya, ada banyak sih sebenarnya. Saya nyebutin salah satunya, yaitu harganya mahal. Maksudnya apa? Investasi biaya ketika membangun suatu pabrik, merancang pabrik mengenai pembangkit listrik tenaga dari energi terbarukan, terutama PLTP, PLTA, kincir angin juga banyak lagi, dan itu sangat mahal, guys. Jadi itu masih pertimbangan pemerintah terhadap harga yang mahal untuk membangun suatu pabrik yang untuk menghasilkan energi listrik. Dan tentunya ketika membangun pabrik kita tuh harus untung, gitu kan? Nggak sekedar membuat pabrik terus menghasilkan listrik terus rugi, harganya nggak ada balik modal gitu. Pasti harus balik modal dan untung. Jadi seperti itu. Ya. Baik, sekian materi yang bisa kita sampaikan. Lalu kesimpulan bisa kita ambil dari materi kita kali ini adalah kalau bisa kita menggunakan energi alternatif. Di antaranya ada 5 energi alternatif yang bisa kita gunakan saat ini. Yang pertama ada energi surya yang berasal dari matahari, energi angin yang berasal dari kincir angin, energi air yang berasal dari turbin pada air, lalu ada energi panas bumi atau geothermal, dan terakhir ada energi biomasa dan nuklir.